Bikin bangga dan kagum Pak Ketum satu ini. Erick Thohir pamer momen salami 7 pemain naturalisasi Timnas Indonesia di penghujung tahun 2024. Menjelang akhir tahun 2024, Erick Thohir mengabadikan momen bersejarah saat menyambut 7 pemain naturalisasi terbaru yang bergabung dengan Timnas Indonesia. Momen ini tak hanya membuktikan komitmen PSSI, tetapi juga menandai langkah besar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Apa yang membuat pertemuan ini begitu spesial? Shin Tae-yong terbukti lebih detail terhadap pemain. Nova Arianto sebut ini alasan kenapa Timnas Indonesia bisa lebih maju. Dalam pandangan Nova Arianto, pelatih Shin Tae-yong memiliki pendekatan yang sangat berbeda dalam membina pemain muda. Dengan memperhatikan detail kemampuan fisik dan mental calon pemain, Shin berusaha membentuk timnas yang lebih solid dan berpotensi internasional. Bagaimana strategi ini bisa membantu timnas Indonesia di kancah global? Bahrain dan Cina geram setelah dianggap remeh. Arab Saudi pernah bilang laga kontra timnas Indonesia lebih penting. Bahrain dan Cina mengungkapkan kekesalan mereka setelah dianggap sebelah mata dalam persaingan sepak bola Asia. Namun, yang lebih mengejutkan adalah pernyataan Arab Saudi yang menganggap laga kontra timnas Indonesia jauh lebih penting. Apa alasan dibalik klaim tersebut dan bagaimana dampaknya bagi tim-tim besar di Asia? Demi mengejar kesuksesan layaknya King Indo, 35 pemain Liga Inggris dapat tawaran naturalisasi dari Malaysia. Siapa saja mereka? Malaysia mengejutkan dunia sepak bola dengan mengumumkan rencana untuk menaturalisasi 35 pemain asing, banyak di antaranya berasal dari Liga Inggris. Langkah ambisius ini memicu perdebatan tentang masa depan tim nasional mereka. Siapa saja nama-nama besar yang terlibat dan apa dampaknya bagi persaingan sepak bola Asia? Indra Syafri tanggapi kritikan Coach Justin dengan respon tak terduga. Ini penjelasan lengkapnya. Indra Syafri akhirnya buka suara setelah mendapatkan kritik tajam dari Coach Justin. Dengan sikap yang tenang namun penuh makna, Indra memberikan penjelasan yang tak terduga tentang dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kritikan tersebut dan bagaimana Indra menjelaskan sikapnya sebagai pelatih? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bikin bangga dan kagum Pak Ketum satu ini. Erick Thohir pamer momen salami 7 pemain naturalisasi Timnas Indonesia di penghujung tahun 2024. Menjelang akhir tahun 2024, Erick Thohir mengabadikan momen bersejarah saat menyambut 7 pemain naturalisasi terbaru yang bergabung dengan Timnas Indonesia. Momen ini tak hanya membuktikan komitmen PSSI, tetapi juga menandai langkah besar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Apa yang membuat pertemuan ini begitu spesial? Kabar bahagia untuk penggemar Timnas Indonesia, PSSI terus berusaha wujudkan impian ke Piala Dunia. Penggemar Timnas Indonesia, kabar gembira datang dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, Erick Thohir membagikan momen spesial sepanjang tahun 2024 di mana ia bersalaman dengan 7 pemain naturalisasi yang kini menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Ketujuh pemain tersebut adalah Tom Haye Maarten Paes, Calvin Verdonk, Jens Raven, Mads Hilgers, Eliano Reijnders, dan Kevin Dix. Momen kebersamaan ini tak hanya menjadi simbol persatuan, tetapi juga harapan besar bagi masa depan sepak bola Indonesia.
Melalui video tersebut, Erick Thohir juga memperlihatkan beberapa momen terbaik dari penampilan para pemain naturalisasi bersama klub-klub mereka, menegaskan kualitas yang mereka bawa ke tim nasional. Namun tak hanya itu, Erick Thohir juga memperkenalkan 3 calon pemain yang akan segera menjadi warga negara Indonesia pada awal 2025 mendatang, yaitu Tim Geupens, Dion Marks, dan Ole Romani. Proses naturalisasi mereka menjadi bukti komitmen PSSI dalam memperkuat timnas Indonesia demi meraih prestasi gemilang di dunia sepak bola internasional. Dalam unggahan tersebut, Erick Thohir menyampaikan pesan penuh semangat dan optimisme. Ia mengungkapkan keyakinannya bahwa PSSI dengan program yang matang dan manajemen yang transparan akan terus bekerja keras untuk mewujudkan visi besar membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kepercayaan itu hadir untuk berjuang bersama membawa merah putih bisa tampil di panggung dunia. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha dan bekerja dengan hati untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia, ujar Erick Thohir penuh harapan. Para penggemar timnas Indonesia tentu patut bangga dan menaruh harapan besar kepada PSSI yang terus bekerja keras dalam mewujudkan impian Garuda untuk mendunia. Dengan tekad dan semangat yang kuat, timnas Indonesia diharapkan akan semakin dekat dengan pencapaian bersejarah, yaitu melaju ke Piala Dunia. Shin Tae-yong terbukti lebih detail terhadap pemain. Nova Arianto sebut ini alasan kenapa timnas Indonesia bisa lebih maju. Dalam pandangan Nova Arianto, pelatih Shin Tae-yong memiliki pendekatan yang sangat berbeda dalam membina pemain muda. Dengan memperhatikan detail kemampuan fisik dan mental calon pemain, Shin berusaha membentuk timnas yang lebih solid dan berpotensi internasional. Bagaimana strategi ini bisa membantu timnas Indonesia di kancah global? Nova Arianto akhirnya bicara terus terang soal kelebihan Shin Tae-yong dibandingkan pelatih timnas Indonesia lainnya. Menurut Nova Arianto, ada kelebihan yang dimiliki Shin Tae-yong, salah satunya ialah cukup detail memerhatikan setiap pemain timnas Indonesia untuk urusan ini. Seperti diketahui, nama Shin Tae-yong tengah ramai dibicarakan belakangan ini menyusul kegagalannya membawa timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF 2024. Sejumlah pihak bahkan menginginkan agar Shin Tae-yong segera didepak oleh PSSI dari jabatannya sebagai pelatih utama timnas Indonesia. Bukan cuma itu, tagar STY out di media sosial juga menggema tidak lama setelah timnas Indonesia terhenti di babak penyisihan grup Piala AFF 2024. Kendati demikian, banyak juga supporter timnas Indonesia yang berharap agar pelatih asal Korea Selatan itu tetap menukangi skuad Garuda. Kondisi tersebut tidak terlepas dari prestasi yang dicapai Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia sebelum akhirnya gagal lolos semifinal Piala AFF 2024. Salah satunya ialah kualifikasi Piala Dunia 2026. Di babak ini, timnas Indonesia terbilang tampil luar biasa lantaran mampu bersaing dengan negara papan atas seperti Jepang dan Arab Saudi. Tidak hanya itu, pasukan Shin Tae-yong juga untuk kali pertama bisa lolos ke putaran final Piala Asia 2 kali berturut-turut, yaitu pada edisi 2023 dan 2027. Di sisi lain, prestasi STY tadi ternyata berbanding lurus dengan sikap sang pelatih terhadap para pemain timnas Indonesia. Hal ini dikatakan oleh Nova Arianto. Asisten pelatih timnas Indonesia itu mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong sangat memerhatikan aspek kecerdasan para pemainnya.
Melalui siniar di kanal YouTube Arya Sinulinga, Nova Arianto mengatakan kalau hal tersebut tidak dimiliki oleh pelatih timnas Indonesia sebelumnya. Coach Shin selalu sampaikan, sepak bola sekarang kita membutuhkan orang-orang yang cerdas, beber Nova Arianto. Tidak tanggung-tanggung, Shin Tae-yong bahkan sampai meminta agar seluruh pemain timnas Indonesia menjalani tes IQ untuk mengetahui kecerdasan mereka. Sebagai informasi, tes IQ dilakukan agar para pemain timnas Indonesia nantinya bisa dengan mudah menjalankan instruksi pelatih di lapangan. Namun Shin Tae-yong kemudian merasa terkejut lantaran ada pemain timnas Indonesia yang memiliki IQ rendah atau di bawah rata-rata. Berapa pemain? Saya nggak usah sebut namanya, ada si A. Coach coba cek ini IQ-nya berapa dan kebetulan kami punya staff, ada yang pernah melakukan tes kepada pemain-pemain tersebut, katanya. Akhirnya setelah dilihat, tuh kan coach benar segini, dia masuknya di level bawah, lanjut pelatih timnas Indonesia U-Strip 16 itu. Demi menjaga perasaan anak asuhnya, STY kemudian meminta agar staf kepelatihan timnas Indonesia tak memberikan arahan terlalu banyak ke pemain itu. Nova Arianto lantas mencontohkan jika pemain timnas Indonesia tersebut justru merasa tertekan ketika diberikan instruksi berlebih oleh pelatih. Pemain itu tidak bisa diberikan input atau arahan yang sangat banyak. Jadi yang simpel-simpel saja, kata Nova dikutip dari YouTube Arya Sinulinga. Jadi pernah satu pemain itu dimarahin dalam kurung, dia itu makin ngeblan, jadi panik karena dia nggak bisa mikir lagi mau kemana lagi, tambahnya. Hingga akhirnya Shin Tae-yong memberikan keleluasaan kepada pemain timnas Indonesia tadi untuk mengembangkan permainannya sendiri. Akhirnya Coach Shin sampaikan saat kita mau bicara, udah jangan banyak bicara, biarin dia main aja, ujar Nova Arianto. Kalau kita banyak bicara, dia nanti nggak bisa mikir, pemain ini biarin saja, tutupnya. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Bahrain dan Cina geram setelah dianggap remeh Arab Saudi pernah bilang laga kontra timnas Indonesia lebih penting. Bahrain dan Cina mengungkapkan kekesalan mereka setelah dianggap sebelah mata dalam persaingan sepak bola Asia. Namun, yang lebih mengejutkan adalah pernyataan Arab Saudi yang menganggap laga kontra timnas Indonesia jauh lebih penting. Apa alasan dibalik klaim tersebut dan bagaimana dampaknya bagi tim-tim besar di Asia? Bahrain dan Cina tentu merasa jengkel luar biasa ketika mantan pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, menyebut bahwa laga melawan timnas Indonesia akan lebih krusial. Perkembangan pesat yang dialami timnas Indonesia kini menarik perhatian banyak pihak di seluruh dunia. Dengan kualitas permainan yang terus berkembang, banyak yang mulai menganggap bahwa timnas Indonesia telah mencapai level yang lebih tinggi. Bahkan ada yang berpendapat bahwa skuad Garuda kini tidak lagi berada di level Asia Tenggara, melainkan di level Asia secara keseluruhan. Pernyataan ini bukan tanpa dasar, mengingat sejumlah prestasi yang telah diraih timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong. Salah satu pencapaian terbesar adalah keberhasilan mereka lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang menjadi sorotan utama dalam perjalanan mereka. Perkembangan positif timnas Indonesia dalam waktu singkat ini telah membuat citra Indonesia semakin dihargai di kancah internasional. Bahkan pelatih sekelas Roberto Mancini secara tidak langsung mengungkapkan bahwa pertandingan melawan timnas Indonesia dianggap jauh lebih penting dibandingkan melawan Bahrain atau Cina. Hal ini jelas membuat kedua negara tersebut merasa cukup jengkel. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dimulai.
Sebelum kompetisi bergulir, masyarakat Indonesia sempat merasa cemas dengan persiapan skuad Garuda, terutama mengenai kedatangan pemain baru yang dijanjikan oleh PSSI, apakah tepat waktu atau tidak. Laga-laga timnas Indonesia di grup C putaran ketiga memang sangat menantang. Salah satunya adalah pertandingan perdana ketika skuad Garuda harus bertandang ke markas Arab Saudi. Mengingat Arab Saudi adalah tim langganan Piala Dunia, bisa meraih 1 poin saja di laga tersebut sudah merupakan hasil yang luar biasa. Belum lama ini Roberto Mancini mengungkapkan secara tidak langsung bahwa pertandingan melawan Indonesia bisa menjadi laga yang sangat menentukan. Menurutnya, laga melawan skuad Garuda dianggap jauh lebih krusial dibandingkan pertandingan melawan Bahrain atau Cina. Selain karena pertandingan melawan Indonesia merupakan laga perdana, Mancini juga menyebutkan bahwa kekuatan timnas Indonesia menjadi salah satu faktor utama. Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar dengan sejumlah pemain muda yang menjanjikan dan bisa menjadi ancaman serius di kualifikasi ini. Ternyata semua pembicaraan Mancini saat ini mulai terbukti. Bahkan dia sendiri didepak dari kursi pelatih Arab Saudi. Dan bahkan penggantinya Hervé Renard malah celaka di SUGBK dengan skor 2-0 atas Dwi gol Marcelino. Tetap dukung timnas Indonesia selamanya, tetap taruh di hati kalian. Menang atau kalah itu adalah sewajarnya pertandingan. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Demi mengejar kesuksesan layaknya King Indo, 35 pemain Liga Inggris dapat tawaran naturalisasi dari Malaysia. Siapa saja mereka? Malaysia mengejutkan dunia sepak bola dengan mengumumkan rencana untuk menaturalisasi 35 pemain asing, banyak diantaranya berasal dari Liga Inggris. Langkah ambisius ini memicu perdebatan tentang masa depan tim nasional mereka. Siapa saja nama-nama besar yang terlibat dan apa dampaknya bagi persaingan sepak bola Asia? Upaya otoritas sepak bola Malaysia mendapatkan pemain keturunan untuk memperkuat Harimau Malaya ternyata tak semudah yang dibayangkan. Sebelumnya dilaporkan sudah ada 35 pemain berdarah campuran Malaysia dan berpotensi mewakili timnas negeri jiran itu. Puluhan pemain itu diungkap akun FR Future Talents yang melakukan penelitian terhadap para pemain keturunan Malaysia di berbagai negara, terutama Inggris, Australia, Belanda, dan Belgia. Sebagian besar pemain yang didaftarkan tersebut bermain di Liga Eropa, terutama Inggris, termasuk klub-klub Liga Premier Inggris. Pemain-pemain itu diantaranya adalah gelandang Chelsea berusia 26 tahun, Kiernan Dewsbury Hall, dan Marcus Tavernier dari AFC Bournemouth. Pemain Burnley FC Josh Brownhill dan Zian Fleming juga masuk dalam daftar. Bersama dengan Jamie Hutchinson Sheffield United, Taylor Moore Bristol Rovers, Harvey Knibbs Reading FC, dan Andy Smith Hull City. Future Talents menjadikan dirinya sebagai home of Malaysian roots dan public scouting untuk ikut aktif membangun timnas Malaysia. Ketika timnas Indonesia berhasil bermain 1-1 dengan Arab Saudi pada 5 September 2024, akun itu langsung menyindir keras Malaysia. Malaysia masih dibuai-buai dengan local pride, hanya mampu bersaing di ASEAN, jauh level dengan jiran sebelah, dalam kurung Indonesia, tulisnya dalam akun resmi di X.com. Petikan lain yang tak kalah pedas dari akun itu ketika menanggapi pujian warga Malaysia kepada Indonesia adalah beda level. Mayoritas pemain mereka bermain di Liga Utama Eropa, sedangkan Malaysia mayoritas bermain di liga bermasalah. Hahaha.
Pemangku Sultan Johor, Tunku Ismail Idris, terlibat aktif dalam upaya mencari pemain berdarah campuran Malaysia itu. Dia mengaku prihatin terhadap sebagian besar dari daftar 35 pemain keturunan Malaysia itu. Yang terjadi adalah ketika ditanya, ada yang bahkan tidak tahu di mana Malaysia berada. Kata-kata persisnya adalah, "Saya bukan orang Malaysia, di mana sih Malaysia?" Ungkap Tunku Ismail. Pemilik klub terkaya di Malaysia, Johor Darul Tazim itu menambahkan, "Kami telah melakukan penelitian dan pendekatan. Tetapi pencarian bakat akan terus dilakukan secara lebih luas." Tulang punggung di balik strukturisasi organisasi skuad timnas itu menegaskan pemantauan akan terus dilakukan secara lebih luas untuk menggaet pemain keturunan yang layak bergabung dengan Harimau Malaya. Beberapa waktu lalu, Tunku Ismail memuji pendekatan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam membangun sepak bola Indonesia, terutama timnas senior. Dia kagum sekaligus iri dan ingin mengikuti langkah Erick tersebut. Bersamaan dengan itu, Tunku Ismail itu juga kecewa terhadap kepengurusan Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) saat ini, yang dinilainya tak kompeten. Presiden FAM saat ini, Hamidin Mohd Amin, sudah menyatakan takkan maju lagi dalam pemilihan orang nomor 1 di lembaga urusan sepak bola Malaysia itu. Pemilihan presiden dan komite eksekutif FAM periode 2025 hingga 2029 akan digelar pada 15 Februari 2025. Pengurus baru menghadapi tugas sangat berat untuk membenahi sepak bola dalam negerinya dan tim nasional. Timnas Malaysia akan menghadapi kualifikasi Piala Asia 2027 pada Maret mendatang untuk menyusul Indonesia yang lolos otomatis karena melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Harimau Malaya sudah memiliki pelatih baru dari Australia, keturunan Makedonia, Peter Chlamovski, untuk mengemban tugas mengembalikan kejayaannya. Berdasarkan ranking FIFA terkini, Malaysia di urutan ke-132, 5 tingkat di bawah Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with... Indra Syafri tanggapi kritikan Coach Justin dengan respon tak terduga. Ini penjelasan lengkapnya. Indra Syafri akhirnya buka suara setelah mendapatkan kritik tajam dari Coach Justin. Dengan sikap yang tenang namun penuh makna, Indra memberikan penjelasan yang tak terduga tentang dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kritikan tersebut dan bagaimana Indra menjelaskan sikapnya sebagai pelatih? Pelatih Timnas Indonesia kelompok umur yang sukses membawa pasukan Garuda Muda menjuarai Piala AFF U19. Indra Syafri ternyata pernah menanggapi kritikan dari pengamat sepak bola Indonesia, Justinus Laksana atau Coach Justin. Hal tersebut terjadi saat Indra Syafri dan Coach Justin sama-sama menghadiri acara Jebret Awards tahun 2023 lalu. Pada kesempatan itu, Indra Syafri mendapatkan penghargaan sebagai pelatih terfavorit setelah membawa timnas Indonesia meraih medali emas di SEA Games Kamboja. Naik ke atas panggung untuk mengambil penghargaan dan memberikan ucapan terima kasih, tak disangka Indra Syafri menyampaikan pernyataan yang cukup mengejutkan. Indra Syafri secara belak-belakan mengatakan kalau ia sangat senang bisa bertemu dengan Coach Justin secara langsung. Pelatih asal Sumatera Barat itu menceritakan jika sebelum laga final SEA Games 2023 lalu, dirinya mendapatkan kiriman link video podcast Coach Justin dari asisten pelatihnya di Timnas Indonesia.
Bahkan ia pun mengatakan kalau sempat menonton video tersebut bersama-sama dan mengakui kalau yang kritik yang disampaikan Coach Justin benar. Tak disangka, Indra Syafri mengatakan jika dirinya sangat setuju dengan kritikan tersebut dan tidak terbawa perasaan dengan apa yang disampaikan Coach Justin. Malam ini juga istimewa, saya ketemu dengan Coach Justin. Saat melawan Vietnam, saya dikirimkan oleh Kurniawan link podcast beliau. Awalnya saya gak tertarik, tapi saya ikuti apa yang disampaikan oleh Justin banyak benarnya, kata Indra Syafri. Dirinya mengaku sepakat dengan pernyataan Coach Justin yang mengatakan kalau medali emas SEA Games itu bukanlah levelnya timnas Indonesia. Terakhir, bahwasannya medali emas SEA Games bukan levelnya Indonesia, saya setuju Coach, sangat setuju. Itu menandakan kita semua bahwasannya kita harus melangkah lebih tinggi. Oleh sebab itu semuanya mari bersatu saling menguatkan, perlu kritik tapi kritik yang membangun, ungkap Indra Syafri. Saya merasakan sekali banyak pengamat-pengamat sepak bola dan bahkan netizen pun menjadi referensi saya untuk memperbaiki diri dalam membangun tim nasional Indonesia, sambungnya. Di sisi lain, setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Indra Syafri di acara itu, Coach Justin mengaku respect pada Indra Syafri. Dengan tegas, Coach Justin menjelaskan kalau dirinya tidak pernah memberikan kritik secara pribadi dan menjelek-jelekan secara personal. Indra Syafri itu kan sudah dewasa, kita bicara dengan bahasa yang satu lain lah. Kalau lu dengerin semua yang gua katakan tentang timnas, nggak ada yang gua kritik pribadi, nggak ada yang gue jelek-jelekin. Hanya gua bilang level kita itu Asia, kata Coach Justin. Gua apresiasi kerjaan Indra Syafri, gua apresiasi setiap pemain yang dapat medali emas SEA Games, tapi bukan level kita dan beruntung Indra Syafri setuju sama pernyataan itu, sambungnya. Bahkan dirinya mengaku sempat didatangi oleh Indra Syafri, di mana pelatih timnas Indonesia U24 itu sempat mengajaknya berbincang untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Habis dia turun sempat ngajak ngobrol, dia ngajak gua sekali-sekali ngopi, ngobrol bahasa timnas Indonesia. Ya gua dengan senang hati, semua kan demi sepak bola Indonesia, simple itu, tutupnya.